progress. Pancasila sebagai ideologi terbuka menurut pandangan saya sangat tepat. Karena sebagai ideologi terbuka, ia dapat menerima masukan nilai-nilai yang ada dalam setiap kelompok yang ada. Pancasila harus tetap menjadi ideologi terbuka untuk dapat menerima keberagaman yang ada, juga untuk dapat diisi dengan nilai-nilai berkeadilan untuk semua. Pancasila sebagai asas tunggal justru merupakan penyimpangan tafsir Pancasila sebagai kristalisasi kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai asas tunggal mengakibatkan Pancasila tidak lagi dapat menerima nilai-nilai di luar dirinya. Karena Pancasila sebagai asas tunggal merupakan gambaran dominasi dan hegemoni kelompok tertentu. Dan sebagai asas tunggal, maka Pancasila dengan sendirinya tidak didominasi oleh nilai-nilai yang eksklusif. Keberadaan Pancasila sebagai asas tunggal menjadikan Pancasila bukan lagi payung yang menaungi semua, tetapi menjadi ideologi yang akan menolak semua. Ideologi-ideologi yang ada itu akan tersingkir oleh Pancasila. Bahkan akhirnya Pancasila dibekukan dan tidak lagi dapat menerima sebagai perekat bangsa. Pada kenyataannya, degradasi moral yang terjadi di tengah bangsa Indonesia bukanlah karena Pancasila tidak mampu menjadi landasan moral bersama, yaitu untuk tetap mempersatukan Indonesia yang beragam. Tapi karena Pancasila telah dibekukan sehingga tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai alat perekat bangsa. Dan itu kemunduran moral bangsa, melemahnya persatuan bangsa Indonesia harus dilihat sebagai kegagalan negeri ini untuk menjaga Pancasila berfungsi sebagai pemersatu bangsa. Pancasila yang berisi nilai-nilai yang universal adalah ideologi terbuka. Karena itu ia tidak memiliki nilai operasional, sehingga Pancasila perlu mengalami transformasi di dalam hukum dan perundang-undangan yang ada. Di Indonesia, usaha transformasi Pancasila ini memerlukan semangat Kebinekaan Tunggal Ikaan untuk dapat menjadi hukum dan perundang-undangan yang ada itu, dan sungguh-sungguh merupakan hasil dari transformasi Pancasila. Bukti transformasi Pancasila berjalan dengan mulus adalah apabila hukum dan perundang-undangan yang merupakan transformasi Pancasila tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kontroversi terhadap perancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang pernah terjadi salah satunya disebabkan adanya usaha menjadikan Pancasila sebagai ideologi tertutup. Transformasi Pancasila harus didasarkan pada semangat keadilan Allah. Menurut saya demikian. Itu adalah nilai-nilai yang universal dan dibutuhkan semua, karena memberikan keadilan bagi semua. Keadilan merupakan suatu keharusan untuk manusia, yaitu untuk manusia dapat bertumbuh sesuai dengan harkat dan martabat yang mulia. Pancasila yang berisi nilai-nilai yang berkeadilan itu harus ditransformasikan dalam hukum yang berkeadilan, sehingga produk hukum yang ada di Indonesia seharusnya berisi nilai-nilai yang berkeadilan. Transformasi Pancasila ke dalam hukum dan perundang-undangan menurut saya bukan usaha untuk memaksakan masuknya nilai-nilai eksklusif. Sebaliknya, umat Kristen juga harus bersama-sama mengisi hukum dan perundang-undangan yang memberikan keadilan bagi semua. Apabila semua kelompok di Indonesia melakukan tugasnya dengan baik, maka transformasi Pancasila ke dalam hukum dan perundang-undangan seharusnya dapat berjalan dengan mulus. Dalam sejarah pemikiran, Pancasila terjadi kemajemukan, yaitu dalam hal status Pancasila, serta sumber dan tafsir Pancasila yang mengarah kepada tindakan diskriminatif terhadap individu atau kelompok lain. Akibatnya, transformasi Pancasila tidak berjalan dengan mulus. Kenyataan tersebut disebabkan oleh Pancasila, bukan disebabkan oleh Pancasila, tetapi oleh karena individu atau kelompok yang ada tidak berpegang pada komitmen yang sama. Bukti tidak mulusnya transformasi Pancasila terlihat dengan adanya produk-produk hukum yang bertentangan dengan Pancasila. Undang-undang perkawinan yang sangat dipengaruhi nilai-nilai agama yang berbeda dan selalu berusaha untuk menciptakan undang-undang yang hanya sesuai dengan agama tertentu, menciptakan diskriminasi terhadap individu atau kelompok yang lain. Keharusan menikah dengan agama yang sama membuat orang harus melepaskan agamanya dengan terpaksa.
Dan ini merupakan sesuatu yang harusnya tidak terjadi, karena dengan demikian maka berarti ada sebuah pemaksaan. Dan kita berharap Pancasila akan terus kita jaga tanpa harus menjadikan Pancasila sebagai ajas tunggal, tanpa perlu ada kelompok atau golongan tertentu yang merasa punya hak penafsir tunggal terhadap Pancasila. Tapi biarlah kita bersama-sama menggali isi dari Pancasila dan kemudian membawa nilai-nilai itu dalam hidup bersama untuk kehidupan bersama yang lebih baik di Indonesia ini.